kelihatan kedalaman sesuatu yang tidak mudah untuk direalisasikan dalam grafik komputer. Berkat fakta bahwa layar kita datar itu tentu saja itu bukan berarti kita belum mencoba. Makanya kami telah mencoba banyak metode yang berbeda dan para metode akan lebih cepat dan lebih beri mulai dari pelajaran dan bahan selanjutnya. Anda sedang menonton episode random Wednesday lainnya di 0612 TV. Halo dan selamat datang kembali di episode random Wednesday lainnya. Jadi hari ini kita akan membahas berbeda cara dan sarana berbeda di mana kita sebenarnya bisa membuat gambar datar, menciptakan ilusi di dalam. Dan apa yang telah saya lakukan adalah saya telah membagi mereka ke dalam beberapa kategori luas, dan tiap kategori satu lagi strategi yang berbeda. Jadi di akhir episode ini semoga Anda tahu kita telah melihat beberapa teknik yang paling populer. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke kategori pertama kita, pertunjukan visual. Strategi di balik ini adalah untuk sebenarnya memberikan konteks pada apapun yang Anda dalam gambar. Ada yang dapat menaikkan apapun yang Anda lihat dengan pandangan di dunia. Mudah Anda bisa menentukan ke dalam dari adegan tersebut. Salah satu contoh sempurna dari ini adalah efek perspektif. Anda mungkin pernah mendengar tentang konsep garis linear. Katakan ketika Anda berdiri di tengah jalan dan Anda benar-benar melihat ke bawah jalan. Nah, semua garis yang seharusnya sejajar sebenarnya bertemu di satu titik. Dengan melihat konferensi ini, Anda bisa memberitahu bahwa area ini lebih jauh dibandingkan dengan area katakan di sini. Hal lain yang bisa Anda lakukan adalah kemanfaatan cahaya dan layaknya baik. Jadi tentu saja katakanlah dalam hal ini kita benar-benar memiliki cahaya di latar depan dan objek yang diwarnai di latar depan dan objek lain di latar belakang yang sedikit kurang terang. Tentu saja ada efek perspektif di sini juga. Jadi kedua hal ini sebenarnya bisa bekerja sama untuk memberi Anda pengertian tentang kedalaman. Jadi penggunaan petunjuk visual adalah cara paling sederhana untuk menyampaikan ide ini, tetapi juga tidak selalu sangat efektif. Itulah sebenarnya sekarang kita akan beralih ke kategori berikutnya, di mana kita benar-benar memanfaatkan waktu. Cara strategi ini bekerja adalah dengan memanfaatkan gerakan seiring waktu dan pada dasarnya sebagai jenis gerakan untuk memberikan informasi tentang kedalaman adegan. Sekarang contoh pertama yang kita miliki dari ini adalah paralaks, yang merupakan sesuatu yang telah digunakan sejak lama. Anda tahu di bidang seperti video game untuk menekankan kedalaman dari tempat. Sekarang bayangan Anda berada di kereta yang bergerak dan pemandangan bergerak di sekitar Anda dengan sangat cepat. Hal-hal yang paling dekat dengan Anda akan bergerak paling cepat. Hal-hal yang lebih jauh akan bergerak lebih lambat, dan hal-hal yang sangat jauh seperti bulan tidak akan tampak bergerak sama sekali. Apa yang sangat keren tentang efek ini adalah bahwa Anda dapat menerapkan bahwa jika Anda tidak memiliki banyak kemampuan artistik, Anda tahu seperti yang saya tidak miliki. Dan meskipun begitu, Arigan memanfaatkan berbagai lapisan paralaks. Anda sebenarnya bisa membuat efek ini sangat gelap, dan ini bekerja terlepas dari gaya seni yang Anda pilih. Strategi lain yang juga memanfaatkan waktu adalah sebenarnya beralih dengan sangat cepat antara dua tampilan yang berbeda. Anda mungkin telah melihat sesuatu yang terlihat seperti ini sebelumnya, dan pada dasarnya Anda mendapatkan ilusi 3D. Meskipun itu bukan pengalaman yang sangat menarik, alasan mengapa ini berhasil adalah karena saat Anda melompat antara dua tampilan yang terjadi adalah bahwa beberapa hal bergerak lebih cepat daripada hal lainnya, dan mereka menilai
dasarnya apa yang terjadi adalah seorang benar-benar katakanlah mengambil klip dari film, menempelkan dua batang putih di depan, dan pada dasarnya pada titik tertentu objek benar-benar terpaut di depan dua batang putih tersebut. Fakta bahwa itu benar-benar mengalami hal dalam adegan. Di awal memberitahu kita bahwa batang ini sebenarnya berada di depan, kemudian pada titik tertentu sesuatu benar-benar berakhir di depan batang, yang kemudian tanpa menyiratkan bahwa itu telah bergerak maju, karena sekarang itu bahkan lebih di depan daripada sesuatu yang Anda pikir berada di depan sejak awal. Jadi ini sebenarnya adalah ilusi optik semacam itu, karena pada dasarnya otak Anda menginterpretasikan itu sebagai terjadi. Meskipun sebenarnya yang terjadi adalah ya seorang hanya mengutus dua batang putih ke dalam gambar dan menghapus pada titik tertentu. Ini adalah konsep yang sangat menarik dan menunjukkan kepada kita betapa mudahnya untuk menipu otak pada kita. Jadi semua materi yang telah kita lihat sejauh ini sebenarnya semacam menipu Anda untuk percaya bahwa Anda kedalaman dalam sebuah adegan. Tetapi apa yang membuat mereka begitu mirip adalah bahwa dengan cara yang sama Anda benar-benar memiliki bagian untuk dimainkan selainnya, membuat gambar atau animasi secara pasif, seperti yang Anda bayangkan jika Anda melihat gambar dapat dan Anda menggerakkan kepada kepala Anda hal-hal tidak akan banyak berubah dan itu masih akan terlihat datar. Tetapi jika Anda melihat objek 3D, menggerakkan kepala Anda akan memungkinkan Anda melihat bagian-bagian berbeda dari objek, sementara area lain akan terhalang. Itulah yang istimewa dari metode berikut ini. Ini perlu mencari tahu di mana kepala Anda berada. Setelah memiliki informasi itu, objek yang ditampilkan di layar dapat diputar saat Anda menggerakkan kepala Anda untuk menciptakan ilusi bahwa Anda sedang melihat objek 3D. Cara yang tepat untuk menerapkan ini adalah dengan melakukan pelacakan kepala, dan ini biasanya melakukan dengan kamera. Alternatif adalah dengan menyimpulkan informasi ini ada dari orientasi layar. Ini lebih layak untuk perangkat seperti smartphone dan smartwatch. Dengan giroskop bawahan layar dapat diputar saat Anda menggerakkan kepala Anda, menciptakan ilusi bahwa Anda sedang melihat objek 3D. Cara yang tepat untuk mendapatkan ini adalah dengan melakukan pelacakan kepala, dan ini biasanya dilakukan dengan kamera yang memiliki giroskop bawaan, namun bahkan itu masih terasa agak buatan kamera. Ya, itu tetap tidak memberikan informasi kedalaman yang sebenarnya. Jadi bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita benar-benar memberikan informasi kepada Anda, termasuk kedalaman dari layar Anda tahu sepenuhnya datar. Untuk memahami bagaimana metode ini bekerja, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana mata kita bekerja. Dan ternyata setiap mata tidak jauh berbeda dari kamera, karena dia mengambil adegan 3D dan pada dasarnya mendapatkan proyeksi dari adegan itu terjadi gambar 2D. Apa artinya ini adalah Anda tahu jika Anda benar-benar melihat dunia adegan hanya satu mata, Anda tidak mendapatkan persepsi kedalaman. Keajaiban terjadi saat Anda menggunakan kedua mata, dan ternyata berkat sedikit perbedaan posisi antara masing-masing mata kita, setiap mata mendapatkan gambar yang sedikit berbeda. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan perbedaan ini untuk melakukan triangulasi kedalaman dari semua hal yang kita lihat. Ini disebut penglihatan stereoskopis, dan sebenarnya inilah cara kita melihat dunia dalam 3D. Tapi inilah masalahnya,
akan Anda tahu menyampaikan ide dan menggunakan satu monitor datar. Jelas ini cukup sulit karena kita harus mengirimkan gambar yang berbeda ke setiap mata Anda. Tentu saja yang paling klasik adalah dengan menggunakan kacamata analog. Anda tahu kacamata yang memiliki filter merah dan biru di setiap sisinya. Pada dasarnya apa yang terjadi adalah bahwa ya Anda memiliki gambar yang ditampilkan di layar dengan noda merah dan biru yang aneh ini. Apa yang terjadi adalah lensa merah hanya akan menunjukkan kepada Anda barang-barang merah, lensa biru hanya akan menunjukkan kepada Anda barang-barang biru. Anda tahu berkaca cahaya sebenarnya disaring, dan itulah cara Anda sebenarnya melihat dua gambar yang sedikit berbeda di setiap mata. Tentu saja jika Anda ingin melakukan 3D stereoskopis di rumah dan Anda tidak memiliki kacamata analog, ya letakkan dua gambar berdampingan dan semacam menggabungkannya. Cara termudah untuk melakukan ini adalah dengan memilangkan mata Anda. Apa yang perlu Anda lakukan adalah membawa mata Anda ke tengah. Jadi saya tidak tahu apakah itu terlihat benar di kamera sekarang, tetapi Anda akan melakukan itu. Dan saya akan menunjukkan dulunya gambar pada Anda. Lakukan itu dan buat mereka bergabung di tengah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah bahwa masing-masing mata Anda terfokus pada gambar yang berbeda. Otak Anda mampu menyambungkan kedua gambar ini dan semacam menyimpulkannya. Informasi kedalaman apa yang harus Anda lihat adalah contoh gambar stereoskopis dengan mata silang. Dengan kata lain, gambar yang dirancang untuk mata kanan Anda sebenarnya Anda di sebelah kiri dan sebaliknya. Karena apa yang Anda lakukan adalah Anda menyilangkan mata Anda. Jadi Anda sebenarnya melihat gambar di sisi yang berlawanan. Alternatif juga mungkin di mana Anda tahu setiap mata sebenarnya seharusnya melihat gambar yang Anda tepat di depannya, tapi umumnya lebih sulit bagi kita untuk melihat dengan mata lebar. Lebih mudah bagi kita untuk melihat adegan mata saling. Itulah sebabnya lebih mudah bagi kita untuk melihat dengan mata silang. Itulah sebabnya Anda tahu contoh yang saya tunjukkan adalah versi mata silang. Apa yang sangat menarik tentang gambar stereoskopis adalah bahwa Anda dapat melakukan sendiri. Jika Anda ingin benar-benar mengambil gambar, yang perlu Anda lakukan adalah pertama-tama mengambil gambar di satu lokasi, lalu bergerak sedikit dan mengambil gambar lagi di lokasi yang berbeda. Apa yang ingin Anda coba lakukan adalah sebenarnya menggerakkan kamera Anda dalam garis lurus dan mengambil dua gambar dari garis itu. Jadi garis pandang yang diproyeksikan oleh setiap kamera harus sejajar. Anda tidak ingin benar-benar memiliki itu dalam lingkungan karena ya itu akan merusak efeknya. Jika Anda ingin merekam video 3D, itu harus lebih sulit karena Anda perlu memiliki dua kamera yang pada dasarnya identik. Anda perlu mengatur mereka dengan mengatur pengaturan yang bersama. Jika tidak, apa yang akan terjadi adalah ketika Anda menggabungkan kedua gambar, itu hanya akan terasa sedikit tidak pas karena perbedaan apapun yang Anda antara setiap gambar. Anda bahkan bisa berpura-pura ini hanya dengan satu gambar. Yang perlu Anda lakukan adalah pada dasarnya menduplikasi gambar itu. Saat Anda menghilangkan mata sehingga mereka semacam bergabung dan membuat pilihan sekitar objek tertentu dalam salah satu gambar dan mulai menggerakkan kiri-kiri atau ke kanan. Dan apa yang akan Anda temukan adalah bahwa
Ya, Anda sebenarnya menciptakan efek 3D. Alasan mengapa ini berhasil adalah karena ya, persepsi adalah berasal dari perbedaan antara kedua gambar. Dan saat Anda sebenarnya menggeser objek di gambar kedua, Anda menciptakan perbedaan itu. Dan saat Anda menyilangkan mata itu sebenarnya menciptakan efek 3D. Jadi ya, disitulah Anda mendapatkannya. Itu pada dasarnya adalah penjelasan tentang persepsi kedalaman serta 3D. 3D jelas menjadi bagian yang semakin besar dari kehidupan kita saat ini. Anda tahu dengan TV 3D, dengan katakanlah film dan bahkan hal-hal baru seperti PR. Jadi ya, pada dasarnya apa yang kita bahas hari ini adalah prinsip-prinsip dasar untuk persepsi kedalaman 3D. Dan dengan pengetahuan ini, Anda dapat mulai menciptakan media 3D Anda sendiri. Tapi ya, itu pada dasarnya adalah semua. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai kali berikutnya Anda menonton 0612 TV. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, pertimbangkan untuk memeriksa sisa karya saya di saluran saya. Alternatif sederhana, Anda mungkin tertarik pada daftar putar karya saya sebelumnya tentang fotograf dan subjek pengeditan gambar. Jika Anda ingin menunjukkan dukungan finansial kepada saya ada ingin Patreon. Anda dapat menemukan tautan ke kampanye saya di deskripsi video saya. Tentu saja Anda bisa cukup suka video ini atau tinggalkan komentar. Saya akan memastikan untuk merespon secepat mungkin untuk tetap terhubung dengan unggahan saya di